Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengemukakan permasalahan bagaimana cara mengatasi murid malas belajar di kelas. Pertama, kita harus mencari penyebab murid kenapa malas belajar. Yang pertama, karena bosan. Kegiatan belajar yang monoton membuat siswa merasa bosan. Hal ini akan menurunkan motivasinya dan membuat siswa terlihat ogah-ogahan saat belajar. Atau bisa juga dari cara belajar yang berbeda. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka belajar dengan melihat suatu gambar atau media pembelajaran, ada juga yang mungkin suka praktek secara langsung. Bagaimana cara memecahkan permasalahan anak yang malas belajar di kelas? Permasalahan yang pertama yaitu membuat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Apabila siswa belajar dengan perasaan senang atau gembira, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Cara mendidik anak malas belajar dengan membentak atau memarahi adalah salah besar. Karena dengan memarahi, pasti konsentrasi anak makin berantakan sehingga dia akan semakin malas untuk belajar. Yang ketiga, sebaiknya guru perlu refleksi apakah kegiatan belajar yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Contoh, sebelum belajar, ajak siswa mungkin untuk bernyanyi atau melakukan permainan-permainan edukatif atau brainstorming yang membuat siswa merasa sudah siap untuk menerima pelajaran. Jadi di sini belajar karena bukan terpaksa. Kedua, dengan memberikan motivasi positif. Jadi kita tanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mampu berbuat atau mempelajari sesuatu dengan baik, sehingga akan timbul keinginan untuk belajar dan akan memperoleh hal yang lebih baik. Kemudian bisa memberikan pendampingan dan mengingatkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi minatnya pada pelajaran. Pemecahan yang ketiga yaitu memberikan anak supaya aktif bertanya. Cara agar tidak malas belajar yang paling mudah dan efektif adalah aktif bertanya. Jadi guru harus mendorong siswa untuk aktif bertanya dengan misalnya membuat kelompok-kelompok diskusi yang akan memberikan kesempatan untuk setiap siswa untuk bertanya. Yang keempat adalah mengatur waktu belajar. Jadi untuk waktu belajar ini juga akan menentukan seseorang atau siswa itu malas belajar. Karena belajar secara terus-menerus akan menguras tenaga dan pikirannya. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus merancang pembelajaran dengan baik, mengatur waktu untuk menjelaskan konsep dan mengerjakan tugas, selingi kegiatan-kegiatan menyenangkan yang dapat menurunkan ketegangan. Jadi semisal sehabis upacara bendera, maka anak tidak langsung kita ajak belajar, tetapi diberikan waktu untuk istirahat sebentar, untuk menghilangkan rasa ngantuk atau rasa capek. Yang terakhir, atau sebelumnya di sini kita bisa menyelipkan humor. Jadi dalam pembelajaran itu supaya anak tidak kelihatan malas, maka kita bisa menyelipkan humor yaitu untuk mencairkan suasana pembelajaran sehingga anak tidak tegang atau tidak mengantuk. Hasil survei itu menyatakan bahwa siswa menyenangi guru yang humoris. Yang terakhir adalah kita memberikan reward. Jadi dengan memberikan reward, maka siswa itu merasa usahanya diakui dan dihargai, sehingga semangat belajarnya secara otomatis akan meningkat.
Misalnya, jika siswa mengerjakan tugas tepat waktu, maka mereka akan mendapatkan poin atau bintang. Siswa yang memperoleh poin atau bintang dengan jumlah banyak, mereka dapat menjadi ketua kelompok atau asisten guru. Jadi, reward tidak perlu selalu berwujud benda. Demikian beberapa cara pemecahan untuk menghadapi anak yang malas belajar. Sekian dan terima kasih.